Ya, menghitung hari menuju tahun baru, ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kado tahun baru lebih awal dengan menaikkan gaji guru dan juga meningkatkan upah minimum pegawai 6,5% rata-rata nanti berlaku di tahun 2025. Lalu bagaimana kira-kira realisasi dari kebijakan ini pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam ada Mas Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI Pembaruan. Mas Jumhur, apa kabar? Terima kasih. Sehat ya, Mas. Ya, Mbak Dan Ken. juga sudah hadir bersama kita Pak Rian Nugroho, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Rian, selamat malam. Malam Pak Ken, sehat selalu. Sehat ya. Pak Rian, ini belum genap 100 hari kerja. Ini kebijakan yang sudah cukup baik atau justru bentuk keberanian dari seorang Prabowo Subianto memimpin pemerintahan yang baru yang belum genap sampai 100 hari ini? Ada 3 penjelasan. Satu, penjelasan politik. Ini popularitas. Dan ini wajar saja gitu ya. Kedua, pasti ada yang namanya kalkulasi keuangan. Ya. Artinya anggaran cukup. Yang ketiga adalah yang namanya, ini satu yang bagus ya. Jadi setiap tahun itu ada konflik di daerah. Jadi konflik UMR ini kan ya. Nah ini beliau berusaha untuk selesaikan di awal. Jadi supaya nggak ada PR bagi pembangunan di daerah. Jadi 3 dimensi ini membuat kita katakan oke, quite fine gitu ya. Itu kebijakan yang baik. Nah ini juga menjadi satu catatan prestasikah yang coba untuk diukir oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan yang ada? Belum, prestasi nanti kita lihat setelah ada kenaikan. Karena begini, apakah kenaikan ini memberikan dampak kepada yang namanya rata kenaikan barang-barang yang inflasi ya. Karena begini, inflasi itu banyak pintunya. Di antaranya adalah karena ada kenaikan barang modal, barang untuk kerja, akan menciptakan kenaikan di sana. Nah ini termasuk bagaimana kita pertimbangkan, belum lagi ke depan juga ada rencana kenaikan 12% pajak juga ya. Ini yang masih dilihat dulu, apakah ini match apa tidak. Jadi yang kita cari adalah performance, bukan performativity. Beda. Kalau performance itu prestasi, kalau performativity itu seolah-olah. Tapi ini kayaknya cukup mengarah ke ada performance ini. Cukup mengarah pada performan. Artinya performan juga soal keberanian Pak Prabowo nih Pak Rian. Keberanian Presiden kita Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru, sekitar kenaikannya 16,7 triliun ya dari tahun lalu. Kemudian menaikkan upah minimum 6,5% ini rata-rata. Ini juga sudah termasuk diperhitungkan secara matangkah resiko-resiko keuangan yang ada begitu. Pak Rian melihatnya seperti apa? Begini, perubahan tantangan ini begitu cepatnya sehingga saya perkirakan ini tidak cukup dipertimbangkan ekstra matang. Tapi mungkin menurut saya 75% matang cukup karena perubahan cukup tinggi. Dan ini juga masalah, ada satu hal lagi berhubungan yang namanya itu dampak inflasi ya. Inflasi itu dampaknya kadang-kadang tidak real tapi psikologis. Jadi gini, dampaknya misalnya, jadi ketika saya sebagai pengusaha, saya melihat ada potensi kenaikan gaji rata-rata, maka saya akan pelan-pelan menaikkan. Nah ini juga nanti pendekatan, ini perlu juga teman-teman Bapak Ibu kita di kementerian ya, mulai itu sampai perindustrian perdagangan, bagaimana agar menjaga agar psikologi ini nggak terjadi. Kita harus tahu karena sekarang ekonomi bukan masalah pasar lagi, tapi masalah psikologi juga. Nah hal yang itu perlu kritikal adalah, ini jadi pelajaran ya, jadi memang setiap tahun seharusnya ya Presiden itu mengumumkan kenaikan rata gaji, tapi itu mengacunya kepada siapa? Kepada namanya rata inflasi. Paling banyak +1, paling sedikit -1. Nah ini harus dikomunikasikan agar pelaku bisnis, pemerintah sebagai pemberi gaji itu punya patokan begitu loh. Nah tentunya ini memang tidak mudah karena nanti semuanya balik ke presiden, ya kan? Digantunglah beliau. Tapi ya, Pak Prabowo kan dia tentara gitu loh, punya pengalaman digebukin lah dan dia cukup kuat untuk gitu menanggung semua resiko dari kebijakan yang diambil. Ini juga nanti sebagai test case juga. Apabila ini going smooth, ada kemungkinan presiden selanjutnya akan berani seperti ini. Ini jadi pola kebijakan. Tentunya ini sebagai sebuah test case, artinya bisa berhasil, bisa gagal, bisa setengah berhasil, tapi kita akan berhasil. Karena gini, kalau ini berhasil maka kita punya pola baru buat kebijakan tanpa grogi. Tentunya sejak awal harusnya berdialog dengan mitra-mitranya, seperti teman-teman dari asosiasi pekerja itu kan ya, dan berbagai lembaga yang itu membantu menyiapkan bagaimana pengukuran itu kira-kira aman apa tidak. Nah, Pak Jumhur ini diajak
Nah, ini kedepannya harus dilihat sebagai dengan kebijakannya bersifat deliberatif, mengajak semua orang, jadi itu ngerangkul lah kira-kira gitu. Nah, ini yang barangkali masih perlu ditingkatkan lah ke depannya, tapi sekarang cukup oke lah. Oke, cukup oke, dan coba untuk merangkul aspirasi dari banyak pihak, khususnya mungkin pegawai buruh, Mas Jumhur. Ini ikut juga dalam dimintai pertemuan tersebut, dimintai kemudian pendapat ketika merumuskan kebijakan ini sehingga lahir angka 6,5% ini, Mas Jumhur? Jadi gini ya, kalau saya lihat dari dialog itu, Pak Prabowo itu presiden itu dia orang pintar. Jadi dia memutuskan bukan soal nekat berani nggak berani, dia menghitung semua. Oke. Dan dia melihat juga namanya ekosistem perekonomian, lebih tepatnya mungkin ekosistem industri Indonesia. Ini selama ya kita bisa terakhir berapa puluh tahun terakhir inilah gitu ya, itu memang ekosistemnya berantakan. Misalnya contoh gampang, ilegal begitu banyak, impor sangat mudah. Sehingga misalnya tekstil Pak ya, itu hanya 28% perusahaan pabrik-pabrik itu menguasai pasar domestik. Selebihnya tuh impor ilegal dan import itu. Ini kan harus diberantas. Bayangin, kalau mereka bisa berproduksi untuk mengisi katakanlah dinaikkan jadi 60%, kalau ini berantas, berarti pabrik-pabrik tumbuh, pendapatan banyak, upah jadi nggak masalah gitu loh Pak. Nah ini kan ekosistem sebagai contoh. Nah ini kemudian kita bicara juga soal misalnya I-Core kita tinggi, artinya korupsi tinggi. Orang investasi bikin misalnya ya, bikin kereta jalan 101 km kereta api di Malaysia cukup katakanlah 10 miliar, di kita bisa 15 miliar. Ya, karena ada korupsi tidak efisien. Nah, ini yang mau dibenahin semua. Dan kalau ini dibenahi ekosistem ini, maka ini, nah sementara buruh ini makan Pak. Jadi kalau dia memang selalu dikorbankan dalam proses ini, sementara yang korupsi, biaya logistik Pak, itu pengusaha mengeluarkan 23% untuk biaya logistik Pak. Dwelling time di pelabuhan, pungli apa 23%. Malaysia sudah 12,5%. Gitu loh. Singapura 8%. Kalau itu bisa diturunkan dengan tadi bilang kebijakan yang akan dilakukan oleh presiden, itu jadi nggak masalah gitu loh Pak. Soal seperti tadi. Nah, 6,5% itu apalagi melihat angka yang dari startnya Pak. Startnya tuh gaji kita rendah sekali Pak. Upah murah gitu tuh. Kalau mau jujur nih Pak ya, di Pulau Jawa lah, di Jawa Tengah misalnya, Jawa Barat, upah rata-rata tuh 2,1, 2,2, paling tinggi 2,7 juta. Bapak tahu nggak, Anda tahu nggak Mbak Ken ya, menurut BPS, satu orang tuh harus 583.000 dinyatakan miskin, satu orang. Satu keluarga berarti sekitar 2,7, 2,8 juta harus berpenghasilan Pak. Artinya buruh-buruh itu kategorinya di bawah garis kemiskinan. Kalau mengandalkan upah. Nah, saya setuju naik misalnya hanya sedikit kalau dia sudah misalnya penghasilannya cukup gitu loh Pak. Sekarang dinaikkan kalau 2,1 juta dinaikkan 500-600 ribu pun masih di garis kemiskinan Pak teorinya. Nah, itu kalau BPS dengan 6,5% sekarang yang masih diangkat jauh, oleh masih jauh sebenarnya. Ya, naik. Coba Tapi aja. paling tidak sudah cukup menjawab bagaimana kemudian tujuan Pak Prabowo untuk coba meningkatkan kesejahteraan dari para Itu pegawai. maksud saya, itu udah bagus banget karena sebelumnya lebih hancur kenaikan itu. Pemerintahan Jokowi ini ada yang 1%, 0,8%, 3,5%, 6,5%. Nah kan banyak pengusaha sekarang mencoba, ini dari mana kok besar sekali, tinggi sekali gitu kan. Saya bilang tidak. Nanti pemerintah akan memperbaiki ekosistem ekonomi ini, yang tadi aneh-aneh itu akan diefisienkan. Termasuk bunga bank Pak yang kayak rentenir misalnya gitu kan, itu kan ngambil pendapatan luar biasa. Nah dia menurut saya kalau buruh tidak beranjak dari angka yang sekarang, kalau di pesawat Pak ada namanya stall, jadi dia harus mempertahankan angka tertentu lebih rendah dari itu atau dia jatuh dan itu instabilitas. Nah karena itu dia oke lah kita sama-sama jangan buruh terus yang berkorban, mari kita sama-sama perusahaan bergandengan tangan dengan pemerintah yang sekarang kebetulan Presiden Prabowo punya komitmen luar biasa. Sama-sama lah silakan perbaiki nih ekosistem ini. Angka 6,5% sudah cukup baik untuk kemudian coba perlahan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai begitu ya buruh ya Mas Jumhur ya. Pak Rian, ini kalau bicara soal anggaran menarik nih karena mudah-mudahan ini bukan sekedar janji tapi yang kita tunggu betul-betul realisasi. Kalau tadi Pak Rian bilang, kayaknya kematangannya masih 75%. Nah, 25%-nya untuk bisa mematangkan kebijakan ini kita bicarakan soal anggaran tapi ditahan ya Pak Rian ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.